Ada nggak foto saya yang paling jelek tuh? Ada foto saya yang jelek. Masih ada yang bujangan? Nggak ada lagi? Nggak ada bujangan? Nih, coba disinilah aku jatuh cinta dan ditolak. Nggak apa-apa, aku beritahu mereka pada saatnya kamu menyesal. Iya. Begitu aku ketemu, jangan dendam. Aku hanya beritahu. Dia peluk dari belakang dengan teman saya. Dia hotel sebelah. Aku jalan, Kak, apakah sudah lupa saya? Enggak. Aku ingat penderitaan saya waktu pertama kita ketemu. Saudaraku, sahabatku, anak-anakku yang saya cintai, HIPMI, Anda yang menentukan Republik ini 15 tahun ke depan. Anda yang menentukan. Perputaran ekonomi Republik ini itu ada di pengusaha. Itu ada di pengusaha. Dan Anda harus siap dengan tekanan. Kalau ada pengusaha, masih dia sempat senyum, masih dia canda, masih dia ketawa, masih mampu merokok di warung kopi tersenyum, itu bukan pengusaha yang sesungguhnya. Pengusaha yang benar adalah kalau dia berjalan tengah malam, subuh, hormat di tiang listrik, dan ketawa sendirian, inilah pengusaha yang sesungguhnya. Setuju? Aksi reaksi berlaku. Siapa yang mendapatkan tekanan yang tinggi, itu orang hebat. Seperti Pak Bahlil tadi. Dia bekas sopir. Sopir. Baru aku tahu ceritanya tadi sebagian tuh. Sopir di Papua. Aku dari kaki gunung, PPL. Gak ada sejarahnya PPL di dunia, bukan di Indonesia. Mau berdiri menjadi Menteri Pertanian. Gak ada. PPL. Ini nih PPL. Dulu jelek, kurus, sekarang mulai berevolusi sedikit. PPL. Kami dulu pengusaha ubi. Pengusaha ubi bangkrut, pengusaha ikan bangkrut. Kemudian pengusaha yang bawa timbangan beras tuh, apa namanya? Yang daci, dibawa keliling, bangkrut. Jadi kalau ada HIPMI yang bangkrut, aku tersenyum. Kenapa? Itu adalah pundasinya untuk sukses, untuk melompat lebih jauh. Kalau aku ke Jakarta, di mana tidur? Di mes. Masjid nih. Saya ini. Ini Istiqlal. Ini Istiqlal. Ini aku urus hak paten. Coba lihat ikat pinggangnya. Mana ada sama sekarang ini ikat pinggang Anda? Pasti bagus banget ini ikat pinggang. Ini jebol ini. Ini sudah diikat. Dan baju ini aku pakai 9 tahun untuk berjuang. 9 tahun. Nih. Nih. Coba. Baju satu. Baju unggulan. Aku diskusi kemarin HIPMI di Gapura, luar biasa. Ada dari Jogja, ada dari Lampung, ada hebat-hebat. Anda sudah di jalan yang benar, cuma speednya ditambah, kali 2, kali 3. Ini. Ada nggak foto saya yang paling jelek tuh? Ada foto saya yang jelek. Masih ada yang bujangan? Nggak ada lagi? Nggak ada bujangan? Nih, coba disinilah aku jatuh cinta dan ditolak. Nggak apa-apa, aku beritahu mereka pada saatnya kamu menyesal. Iya. Begitu aku ketemu, jangan dendam. Aku hanya beritahu. Dia peluk dari belakang dengan teman saya. Dia hotel sebelah. Aku jalan, Kak, apakah sudah lupa saya? Enggak. Aku ingat penderitaan saya waktu pertama kita ketemu. Tetapi jangan rawat dendam. Terus aku beritahu, adek mau kemana? Mau jalan ke suatu tempat? Nih tiket. Ini bayarannya penderitaanku selama 15 tahun. Dan itu benar, kisah nyata. Dia transit di Bali, kemudian dia
berangkat. Itulah, dan aku tahu HIPMI pasti merasakan hal serupa. Benar? Berarti tidak merasakan serupa. Ini suaranya. Saya membayangkan nanti HIPMI 100 orang yang memegang kendali di Republik ini. Ada haji, ada 9 haji, ada 9 naga. Kalau Anda, apa yang tertinggi kira-kira? 100 malaikat dari HIPMI yang mengendalikan Republik ini. Siap? Ada pesannya Einstein. Bisa nggak tunjukkan pesannya Einstein? Ada pesannya Einstein. Insanity. Doing the same thing over and over again and expecting different result. Jadi orang gila, yang dikatakan orang gila adalah orang yang, atau organisasi atau orang yang kerjanya biasa-biasa saja, terus menerus, tetapi dia mengharapkan rezeki yang lebih. Itu orang gila. Dan di sini aku pastikan tidak ada orang gila, semua orang waras. Setuju? Dia bangunnya jam 9, dia kerja hanya sampai maghrib, tapi mengharapkan hasil yang lebih besar. Enggak mungkin. Dan ini sejalan, maaf ya non muslim, sejalan dengan dalam salah satu surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah nasibnya HIPMI seluruh Indonesia kalau bukan HIPMI yang merubahnya sendiri. Betul? Kami masuk ke gimana suasembada kita sekarang. Kita lihat produksi kita ini tertinggi selama produksi dan stok kita tertinggi selama merdeka. Ini tertinggi selama merdeka. Kemudian juga PDB kita tertinggi. Kemudian NTP kita tertinggi, sektor pertanian, dan itu disampaikan, ini tertinggi, ini menopang PDB kita sekarang. Kemudian ada testimoni Menteri Keuangan, pertama dalam sejarah disampaikan bahwa pertanian menjadi jawara pertumbuhan ekonomi. Ini disampaikan, kita dengar satu detik. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi 10,52%. Oke. Inilah tertinggi yang kita capai. Kemudian juga diakui oleh FAO. Kita diberi penghargaan dalam satu tahun penghargaan 2. Penghargaan tertinggi dalam bidang ketahanan pangan, penghargaan kontribusi terbaik dalam memperkuat sistem pangan global. Itu dari dunia memberi penghargaan dalam waktu 1 tahun. Ini 2 penghargaan dari FAO.